Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Muhtadi wa sari-sari jamaah sholat zuhur di Masjidil Islam kawasan Ibu Ibadah Jabatan. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah ketika satu rahim. Dan kita akan teruskan kajian kita bersolidin. Kita akan membahas pertemuan ini menyelesaikan kita tentang kita tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahas diadai dan untuk anjuran memperbanyak zikir. Ternyata memang zikir itu adalah pekerjaan yang sangat agung, sangat mulia. Seperti hadis Rasul Muhammad SAW, anak bidadari dari Abi Darda, kalau berkata beliau, silakan Bapak Ibu perhatikan ini keagungan dari zikir yang tidak ada pada yang lain. Kalau berkata Abi Darda, kalau Rasulullah SAW bersabda, alam nabikum bi amalikum. Moga kalian dipelajari sebaik-baiknya amal perbuatan yang paling agung, paling mulia. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci menurut derajatmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warfaiha bi darajatikum, yang akan mengangkat derajatmu dengan zikir tersebut. Wa khairil lakum, dan lebih bagus bagi kamu ini fakir dahabi. Lebih bagus dari kamu dari berinfak dengan emas wal fiddah dan perak. Wa khairil lakum min an talqau aduwakum, dan lebih bagus bagi kamu dari kamu bertemu dengan musuh kamu yaitu berjuang dengan Allah. Kata beribu anak kamu memukul leher mereka, artinya mengeksekusi, membunuh mereka. Wa beribu anak kamu, dan mereka memukul leher kamu. Kalau sahabat menjawab, bala itu ya Rasulullah. Jadi Rasul berkata bersabda seperti itu. Maka aku jelaskan kepadamu amalan yang paling bagus untuk kamu, lebih paling suci menurut Tuhanmu. Aku akan mengangkat derajatmu menurut Allah. Dan lebih bagus amalan itu dari berinfak dengan emas dan perak. Maka lebih bagus bagi kamu ketika kamu bertemu dengan musuh-musuh Allah, itu orang kufar. Kamu membunuh mereka atau mereka membunuh kamu. Jawab sahabat, kalau dan tidak Rasulullah. Maka Rasul menjawab, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara keutamaan zikir ya jemaah yang dirahmati Allah, yang kita sengaja mengatakan tentang pembahasan ini, betapa agungnya, betapa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Musa kalau berkata beliau, kalau Rasul bersabda, ala adulluka ala dzikri jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu perbendaharaan yang perbendaharaan pada surga. Maukah aku tunjukkan kepadamu gudang di antara gudang-gudang harta di surga. Itulah bahasa kita ini. Gudang kekayaan maukah aku tunjukkan. Faqultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab tentang permintaan itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan olehmu, la haula wala quwwata illa billah. Jangan mata Allah, bahkan dalam satu kesempatan Rasul Muhammad SAW menjelaskan tentang keagungan utama baca tasbih yang dilakukan setelah sholat. Apa itu? Akan menjadi wasilah jalan Allah ampuni dosa-dosanya. Rasul Muhammad SAW hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah Rasul bersabda, "Man sabbahallaha fi dzuri kulli salatin salat wa salatina." Barang siapa membaca tasbih setelah salat subhanallah
Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Dan selanjutnya maka kalau Allah membaca takbir salat atau salatina, membaca takbir salat atau salatina 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala tamamal mahmi'ah, dan Rasul bersabda disempurnakan dengan 100 kali membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang membenarkan menjadi 100 cukup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa upahnya yang memberikan pahala Allah berikan? Nusrat wa tawjahu wa ikana fi salat al-bahri. Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak di lautan. Bahwa Muslim tidak Imam Muslim. Karenanya para ulama menjelaskan ada satu kabar gembira dari Rasul Muhammad SAW di banyak hadis, dan ada dialog antara Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah tanda-tanda orang dicintai Allah, apakah tanda-tanda dicintai Allah. Anak Musa alaihi salatu wasallam qala, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, bertanya, "Ya Rabb, ya Tuhanku, kaifa li an a'lama man ahbabta mimman abghadta?" Ya Allah, bagaimana saya mengetahui orang yang kau cintai dan orang yang kau benci? Apakah kita termasuk kelompok pertama Allah cintai atau Allah benci? Bisa dilihat dari pertanyaan dan dari Nabi Musa, jawaban dari Allah. Kalau Allah menjawab, ya Musa, ini sesungguhnya aku tidak ahbabtu abdan. Apabila aku mencintai seorang hamba, ja'altu fihi alamataini. Apabila aku mencintai seorang hamba, aku menjadikannya ada dua tanda, dua ciri yang tidak akan dimiliki oleh yang lainnya. Qala ya Rabbi wa ma huma? Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa itu dua tanda itu? Qala, Allah menjawab, ulhimuhu zikri likai al-quruhu fi malakutis samawati wal ardi. Aku akan senantiasa mengilhamkan dia, memberikan kemampuan kekuatan untuk mengingatku. Likai al-quruhu, supaya aku mengingatnya fi malakutis samawati wal ardi, dalam kerajaan langit dan bumi. Artinya, apabila dia mengingatku, aku akan mengingatnya. Itu poin yang pertama. Jadi orang yang dicintai Allah itu kasratul zikri, banyak zikir kepada Allah dalam keadaan susah atau senang, bahagia ataupun sedih, berkecukupan, berlebihan, kaya ataupun kekurangan. Yang kedua, wa asimuhu an mahrimi. Aku akan jaga dia an mahrimi supaya tidak terjerumus melakukan yang aku larang. Aku berikan taufik hidayah, berikan hidayah petunjukku sehingga dia tahu ini salah, harus aku jauhi. Ketika orang tersebut sudah mengetahui itu ada perbuatan salah, maka Allah berikan taufik petunjuknya, kekuatannya, sehingga dia sesuai aturan Allah dan Rasulullah menjauhi yang diharamkan tersebut. Wasafati, dan aku jaga supaya dia tidak terjerumus kepada semua hal yang menyebabkan aku marah. Apa itu? Terjerumus berbuat dosa atau maksiat. Karena yakin adanya azab, supaya orang tersebut, hamba tersebut tidak mendapatkan azabku, menikmati dan siksaku. Sebab siksa Allah, azab Allah hanya ditunjukkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Dan memang solusi negara kita, Pak, ibunya di mata Allah, selama dari krisis yang sangat dalam, ini sangat dalam, Pak. Dolar sudah 17.443 rupiah dolar itu, Pak. Makanya yang repot itu yang menggunakan mobil yang di atas 2000 cc sekarang. Repot, Pak. Itu repot kali. Harga-harga sudah naik, berbalik aja oleh pemerintah itu sangat dibantu supaya stabil. Kalau berbalik naik, yang digunakan banyak, yang minyak itu digunakan, bensin itu digunakan oleh rakyat umumnya Indonesia, bisa kolaps menjadi ini, Pak. Bisa kacau. Belum lagi krisis moralnya, sudah ekonominya jatuh, moralnya di mana-mana jatuh.
Itu kuncinya satu memang. Allah berfirman dalam surat Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, "Man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatan, dari ajaran, itu Al-Quran dan Sunnah, fa innahu ma'asyatan dan kamu bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Karena di sini adalah susah untuk mendapatkan rezeki yang halal, susah untuk berbuat taat, susah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sehingga kehidupannya sempit, ketenangannya jauh diraih, kan gitu. Musibah malapetaka meningkat tiap waktu. Itu kan Pak. Jadi hayat kebaikan, mukjizat. Benar kehidupan yang sangat sempit, menyesatkan ini. Jadi kuncinya itu, permasalahannya itu. Bagaimana solusinya problem-solusinya? Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha", dan sampai bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah dikasihnya tak disangka-sangka. Kuncinya satu, mulai dari rakyat kecil satu pemimpin banyak lagi kepada Allah termasuk Muhammad SAW. Takut kepada Allah, berantas korupsi, berantas penipuan, berantas korupsi, nepotisme, hancurkan kemaksiatan, bisa-bisa. Masih bisa. Meskipun sedemikian rupa negara kita, tapi optimisme kita insya Allah semua akan berubah pada yang lebih bagus. Sebab masih banyak ulama kiai masih berdiri, gereja vihara banyak di Indonesia, antar umat beragama Indonesia masih sangat rukun dan terus dipertahankan. Jadi balik lagi menjadi negara yang makmur, yang bukan dari mata Allah itu satu hal yang bukan mustahil tapi bisa terjadi. Untuk sekarang Bapak Ibu, kita tidak ulama itu belajar bergabung dengan orang soleh, kami akan menjadi sholat pesantren. Jadi itu. Tanda orang yang dicintai Allah dua. Pertama, Allah berikan ilham, kekuatan sehingga dia senantiasa zikir kepada aku. Yang kedua, aku halangi dia supaya tidak melanggar aturan itu, tidak masuk kepada perangkap-perangkap setan. Sedangkan itu tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Ya Musa tidak wajah angkatu abadan, apabila aku membenci seorang hamba, jatuh di alamat ini aku membuat dua tanda orang yang membenci Allah itu dua. Qala ya Rabb ma wa ma huma, ya Rabb Tuhan apa itu dua tanda tersebut? Qala Allah berfirman, "Unsini zikri", aku lupakan dia supaya tidak mengingat aku. Aku cuekkan dia, aku enggak peduli dia. Jadi orang tersebut sampai tak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang azab yang sangat besar yang menimpa seorang muslim adalah ketika dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah, "Unsini", aku melupakan dia jadi untuk ingatku. Yang kedua, "Wa khali bayyinu min nafsihi", aku biarkan dia bergula terjerumus dalam kemaksiatan karena dirinya dengan hawa nafsu itu bersatu, tak bisa dipisahkan lagi. Hidupnya merasa tidak akan puas kalau tidak mengikuti apa yang diinginkannya. Tak perlu berharap, ya Pak hari ini supaya dia terjerumus jatuh ke dalam larangan-laranganku, bisa khotib sehingga dia masuk ke dalam murkaku. Firman Allah, "Fayahilla alaihi azabi", sehingga dia menempati tempat yang telah disiapkan untuk orang-orang yang berbuat aniaya. Artinya orang tersebut akan mendapatkan azabku dan akan mendapatkan siksaku. Jadi Tuhan Pak, ini yang sebenarnya tapi besar. Tanda-tanda orang yang dibenci Allah adalah Allah melupakan dia, sehingga dia pun tak ingat kepada Allah, tak butuh kepada Allah, sehingga yang kedua terjerumus berbuat maksiat. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman di banyak tempat tentang tanda-tanda orang yang beruntung, tanda-tanda orang yang celaka, tanda-tanda orang yang bahagia, tanda-tanda orang yang susah sengsara. Itu dibandingkan oleh Allah di banyak tempat itu tentang tanda-tanda orang yang bahagia dan orang yang celaka tersebut, khususnya Allah
bandingkan di dalam surat An-Nazi'at, yaitu mulai dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Silakan Bapak Ibu perhatikan, ini perluasan penjelasan dari dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan An-Nazi'at ayat yang ke-34 saja. Idza ja'at qaumun kubra, maka apabila sudah datang malapetaka yang besar, itu kiamat. Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a, ketika manusia dan jin ingat terhadap amalan yang sudah dia lakukan di dunia, amalan baik dan amalan jahat, taat dan maksiat. Wa bulizatil jahimu liman yara, Allah perlihatkan neraka bagi orang-orang yang melihatnya. An-Nazi'at ayat 37 Allah merinci, fa'amma man kafara, maka adapun orang yang durhaka kepada Allah dan bermaksiat dan menikmati kemaksiatannya, orang yang kufur dan tetap ingkar dari kekufurannya, kan itu tetap menikmati dan kekufurannya. Wa asal hayat dunia, dan dia mementingkan kehidupan dunia, tak peduli dan tidak akhirat, yang penting senang sekarang, punya mobil mewah, rumah baru, istri cantik, anak-anak jabatannya tinggi, harta berlimpah, kekayaan tak habis di keturunan, tak peduli hal haram seperti yang terjadi yang menimpa negara kita. Banyak oknum pejabat baik eksekutif, baik oknum legislatif, baik oknum pendidikan, pasti oknum Pak, sebab masih banyak yang soleh-solehan. Oknum eksekutif, oknum pemerintah, oknum legislatif, oknum anggota dewan, oknum yudikatif yang berhubungan dengan hukum, banyak oknum-oknumnya Pak. Tak boleh melakukan hingga rusaknya negara kita seperti itu. Orang yang berbuat seperti itu, fa'ilan jahiman yang ma'wa, akan neraka tempat tinggal. Hidup tak lama, paling lama 70 tahun, jarangnya 100 tahun. Tapi begitu sekarang mau meninggal, sekaratnya susah, udah diperlihatkan Pak. Macam mana mau dapat kepada Allah? Banyak orang yang dizalimi, dianiaya, makanannya yang dikonsumsi jadi tulang, jadi daging, jadi darah, jantung. Rumahnya dari uang haram, mobil jadi uang haram, anak cucunya dari uang haram. Berapa banyak uang yang dikonsumsi habis? Makanannya paling banyak, taruhlah paling banyak 2 piring lah. Pagi sarapan tak ada 2 piring, apalagi sudah kena penyakit, kita makan. Rumah sedemikian rumahnya sebesar rumah di mana kita, tapi kan cuma itu. 3 lantai, kalau ada yang 4 lantai, 5 lantai, rata-rata kan maksimal 3 lantai lah. Paling yang digunakan oleh koruptor itu kamar tidur, kan itu toilet, ruang tamu, ruang keluarga, sekali-kali ke dapur, selesai. Begitu mati, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu dapatkan uang harta tersebut dan digunakan untuk apa? Ya kalau jadi perkara haram enggak akan ditanya lagi itu apa? Dihajar oleh malaikat menganak titik kubur waliyadu billah kepada Allah. Allah celupkan ke neraka tanpa basa-basi lagi. Gak punya otak memang orangnya itu. Hilang. Ini jalannya susah Pak, banyak jalan sesat di Indonesia. Sampai KDM kami Mulyadi bilang dari uang pajak kendaraan motor, mobil saja satu provinsi itu triliunan Pak. Ternyata yang dipakai untuk jalan tidak sampai 20%. Ini PIU saya tinggal 2003 ya. Belum pernah jalan bagus. Pergi pelosok-pelosok daerah banyak, belum lagi gelap di mana-mana. Tapi tiap bulan banyak di situ itu keterangan jalan umum. Kemana orangnya? Bukan cuma di Batam Pak, seluruh Indonesia. Ini karena ini mengedepankan syahwatnya. Lupa bahwa akan dibuat penjara. Sedangkan topik yang kedua yang bahagia kita masuk dalamnya. Amin. Wa man khafa maqama rabbih, dan ada orang yang takut kepada kedudukan Allah. Itu yang maha yang mulia, lahu mulku samawati wal ardi dan khair. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Hanya dalam kekuasaannya ada kebaikan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, sehingga dia menahan dirinya dari terjerumus berbuat maksiat, menahan diri supaya tidak terjebak dalam hawa nafsu.
sehingga senantiasa dalam ketaatan, fa inna jannata hiya al-ma'wa, maka sesungguhnya surga ada tempat tinggalnya. Inilah yang dimaksud dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita simpulkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai beberapa keutamaan. Kita simpulkan 5. Pertama adalah an-nabi radhiyallahu taala, sesungguhnya dalam zikir kepada Allah itu ada amalan-amalan, ucapan, perbuatan yang akan menyebabkan Allah ridha. Jadi ada 5 hal orang yang banyak berzikir itu akan didapatkan dari zikir. Pertama, akan mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, annahu yuridu fil hirsi ala ta'ah, akan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang membersihkan hati itu hanya zikir kepada Allah. Yang menundukkan hati itu zikir kepada Allah. Yang ketiga, an-nafi hirsa minasyaitan idza kana taqiran lillahi ta'ala. Zikir kepada Allah itu akan menjadi benteng dari godaan syaitan. Yang keempat, an-nafi riqatul qalbi. Dengan zikir itu hati akan menjadi lembut. Yang kelima, ayyamanahu minal ma'asi, ketika zikir kepada Allah akan mencegahnya dari berbuat maksiat. Itu di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang diringkas dalam kajian ini. Pertama adalah akan mendapatkan ridha Allah, yang kedua akan nambah semangat dalam berbuat taat, yang ketiga menjadi benteng dari godaan syaitan ketika dia berzikir, yang keempat hatinya akan lembut, yang kelima adalah akan dicegah oleh Allah dari berbuat maksiat, seperti dialog itu, seperti munajat yang Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya singkat, kita akan masuk ke bab yang kedua. Saya terjemahkan saja, tidak akan bahas lebih panjang sebab memang hal ini sering kita dengar. Wa dzikri ta'ala kaiman muqayyidan, bab zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk, mudarjian dan sambil berbaring, berulasan dan keadaan punya hadas kecil, wajunuban dan ketika punya hadas besar, wahaidan ketika haid, ila Quran kecuali baca Al-Quran, malah hidup junubin walaidin, dan tidak boleh bagi orang yang junub dan haid itu membaca Al-Quran. Dibuka dengan firman Allah dalam Al-Quran 90. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang, la ayatin lil albab, sungguh ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Siapakah itu? Alladzina yadhkurunallaha, itu orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ia dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wala junubin, dan ketika berbaring. Jadi segala keadaan berzikir kepada Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita. Beliau berkata, Allah akhir Sayyidah Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW, Rasul Muhammad SAW itu yazkurullah, beliau berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, setiap saat. Rawi Muslim, riwayat Imam Muslim. Sampai ketika akan berhubungan badan pun dianjurkan, disunahkan, bahkan kata saya wajib kalau ingin punya yang soleh berzikir dulu. Wajib dapat dari Abdullah bin Abbas, kakak seorang Rasulullah, alim Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau alamna ahadakum, apabila salah seorang di antara kamu tidak ta'alahu mendatangi istrinya, pasangan sahnya. Apabila salah seorang di antara kamu itu suami mendatangi istri mendatangi suami untuk berhubungan badan, Allah berkata si suami, salah seorang di antara kamu ini, Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan nama razaqtana. Ya Allah, kepada kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa saja kau bisikan kepada kami. Fakultiya bainahuma waladun, apabila Allah perniatkan kepada suami itu anak, lam yudurrahu, tidak akan memudaratkan, mencelakakan syaitan itu tersebut. Jadi Allah karuniakan anak yang soleh atau solehah. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Saking pentingnya zikir kepada Allah, sampai ketika berhubungan badan pun tidak
dianjurkan, bahkan salah satu pribadi mewajibkan bagi orang tua yang ingin mempunyai anak soleh atau solehah. Jadi ketika anak susah diatur, nah pas lagi tuh pikir-pikir lagi, apa? Di pikiran balikan lagi ke belakang dulu sebelum punya anak, berbuatnya pakai zikir, nah buru-buru itu masalahnya. Jadi semua jangankan berhubungan badan, orang ketika akan makan, akan minum pun akan masuk rumah kok sedikit kepada Allah. Orang yang enggak zikir ketika makan, maka makannya dengan syaitan. Ketika masuk rumah, keluar rumah enggak zikir, dia bertempat tinggal dengan syaitan, sehingga hidupnya enggak ada keberkahan. Ini jadi sekali lagi, zikir adalah tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah, tanda-tanda orang akan disayang Allah, seperti dialog tadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti pembahasan kita sebelumnya. Sekian, insyaallah kalau tanyakan jangan mengambil sebelumnya itu. Besok insyaallah pembahasan khusus tentang kurban besok. Sebab tanggal 27 Mei insyaallah kita masuki 10 Dzulhijjah insyaallah. Siapkan saja uangnya untuk beli bantuan Bapak Ibu yang minimal untuk infak kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma qina minal mu'minin wa sahabati wa tabi'ina wa liman syahida rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa bila tasawwurna wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.